Bab 3441, Pengaturan. Dev melihat Liger berhenti dan mengetahui bahwa aktivitas Liger harus dibatasi, sehingga idenya untuk menjadikan Liger sebagai hewan peliharaan tidak dapat terwujud sama sekali. Ayo pergi. Liger tidak memiliki ramuan binatang dan kekuatannya telah sangat berkurang. Tidak akan banyak membantu jika kamu memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Baikian melihat pikiran Dev dan berkata, ramuan binatang Liger diserap oleh Dev, jadi kekuatan Liger juga akan turun secara signifikan. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, Liger pasti bukan lagi lawan mereka. Dev melihat ke arah Liger dan tiba-tiba mengeluarkan pedang pembunuh naga. Lagi sibuk apa? Melihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, Baikian sangat terkejut dan berkata, pil binatang Liger ini telah hilang, telah dimakan olehmu, dan tidak ada yang berguna di dalamnya, mengapa kamu harus membunuhnya? Lagi pula, Baikian juga seorang orc, jadi dia tidak tega melihat Dev membunuh Liger itu. Terlebih lagi, Liger di dunia surga dan manusia mungkin sudah punah, dan hanya Liger yang bertahan di medan perang antara dewa dan iblis ini. Siapa bilang aku akan membunuhnya? Setelah Dev selesai berbicara, dia menggunakan pedang pembunuh naga di dinding batu di kedua sisi celah dan mulai mengayunkannya. Garis-garis aneh muncul satu demi satu. Ternyata Dev sedang menyiapkan formasi. Segera, formasi rahasia dibentuk oleh Dev. Saat formasi dimulai, Baikian melihat ke depan. Tidak ada tanda-tanda Liger lagi, dan dia hanya melihat jalan kosong. Liger ini tidak memiliki ramuan binatang, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Jika ada yang memasuki celah ini lagi, Liger tersebut mungkin dalam bahaya. Saya telah menyiapkan formasi rahasia ini. Kecuali Anda adalah master formasi senior, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Dengan cara ini, Liger dapat tinggal di sini dengan pikiran tenang. Dev menjelaskan. Baikian melirik ke arah Dev, tersenyum tipis dan berkata, aku tidak menyangka kamu cukup perhatian. Jangan lupa gunakan cintamu untukku juga. Kenapa aku lebih kecil dan menyedihkan dari Liger itu? Ketika Dev mendengar ini, dia segera memutar matanya. Dia hampir diperas oleh Baikian, dan dia berani mengatakan bahwa dia mungil dan menyedihkan. Siapa itu? Keluar! Tiba-tiba, Huo Feng berteriak ke arah sudut. Dev dan Baikian juga berbalik dengan hati-hati. Saya melihat Ning Kaichen berjalan keluar dengan wajah agak bingung. Tuan Dev, jangan salah paham, ini saya. Ning Kaichen baru saja melihat seseorang keluar, jadi dia bersembunyi. Ketika dia melihat Dev dan yang lainnya keluar, dia sangat terkejut. Terutama Liger yang mengikuti Dev dan yang lainnya seperti hewan peliharaan, yang membuat Ning Kaichen semakin bingung. Dia tidak bisa mengerti. Baru saja terjadi pertempuran sengit, dan Liger akan membunuh orang-orang ini, tapi sekarang dia mengikuti mereka seperti orang gila. Selain itu, es di Dev dan yang lainnya juga terangkat. Dan formasi Dev barusan juga dilihat olehnya. Jadi itu kamu, di mana teknik kami? Ketika Baikian melihat itu adalah Ning Kaichen, dia langsung marah dan melangkah maju untuk meraih kerah Ning Kaichen. Ning Kaichen bertingkah seperti ayam kecil di depan Baikian, tanpa kekuatan untuk melawan. Aku memberikan teknik itu kepada leluhurku, teknik itu tidak ada di sini bersamaku. Ning Kaichen buru-buru menjelaskan. Bagaimana dengan nenek moyangmu? Baikian bertanya. Ning Kaichen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kemana Ningxi pergi. Tuan Dev, saya baru saja mengambil keterampilan itu karena saya melihat Anda dibekukan oleh binatang Liger, jadi saya menggunakan metode ini untuk menyelamatkan Anda dan menarik binatang Liger itu pergi. Saya tidak berniat mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Bagaimanapun, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak berterima kasih? Ning Kaichen mencoba yang terbaik untuk menjelaskan setelah Dev. Bab 3442, kembalikan padamu. Dia takut Dev akan marah dan membunuhnya. Bagaimanapun, kekuatan Dev saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Terlebih lagi, Baikian dan Huo Feng masih di sini. Dev hanya menatap Ning Kaichen dengan dingin. Dia tahu bahwa Ning Kaichen berbohong, tapi dia tetap membiarkan Baikian melepaskan Ning Kaichen. Kamu benar-benar tidak tahu kemana nenek moyangmu pergi? Dev bertanya pada Ning Kaichen. Sungguh, skill itu seharusnya adalah skill iblis, jadi kita tidak bisa membukanya sama sekali. Nenek moyang berkata untuk mencobanya dan memintaku untuk menunggu di sini. Ning Kaichen mengatakan yang sebenarnya. Saat Ning Kaichen selesai berbicara, sosok Ningxi melayang turun dari aura jahat di udara. Teknik ini milik klan iblis dan tidak bisa dibuka sama sekali. Aku ingin mencobanya dengan nafas di sini, tapi tetap tidak berhasil. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia melemparkan teknik itu langsung ke Dev. Dev mengambil slip giok teknik kungfu dan menuangkan semburan kekuatan spiritual ke dalamnya. Benar saja, tidak ada gerakan pada slip giok tersebut dan isi di dalamnya tidak dapat dilihat. Benda ini hanya berguna di tangan iblis. Sepertinya usaha kita sia-sia. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu dan ayo kita mencari harta karun lainnya.
Setelah Ningxi selesai berbicara, dia mengedipkan mata ke Ning Kaichen, lalu berbalik dan pergi. Dev memperhatikan Ningxi dan Ning Kaichen pergi dengan tenang tanpa bergerak. Baiqian dan Huo Feng tidak mengatakan apa-apa, pihak lain mengembalikan slip giok itu dengan sangat gembira. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu sampai kita keluar dan meminta Guru Luo dari Lembah Roh Darah untuk membantu kita memeriksanya? Bagaimanapun, dia adalah seorang pembudidaya iblis. Huo Feng bertanya pada Dev. Tidak, saya setengah kultivator iblis, kalian berdua tunggu saya di sini. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya melompat dan terhenti di aura jahat dari retakan. Ningxin Jue berlari dengan cepat, dan Dev dengan panik menyerap energi jahat dari tanda Dao. Ningxi dan Ning Kaichen, yang tertinggal di sisi lain, perlahan mengangkat kepala mereka dan menemukan bahwa aura jahat di celah itu berkurang. Retakan yang semula tertutup awan kabut hitam perlahan mulai memudar, dan pemandangan di atas benar-benar bisa dilihat dari bawah retakan. Leluhur, apa yang terjadi? Ning Kaichen bertanya dengan bingung. Mungkin karena skillnya diambil, roh jahat di sini juga menghilang. Ningxi melihat roh jahat yang menghilang, dan giginya gatal karena kebencian. Tapi dia tahu bahwa dia harus menanggungnya. Jika Dev bisa membuat Liger itu jinak dan membebaskan dirinya dari keadaan beku, dia pasti memiliki kekuatan yang belum dia ketahui. Awalnya saya mengira Dev sudah mati, tapi saya tidak menyangka dia masih hidup. Tapi ini lebih baik, Ningxi bisa membalas dendam dengan membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Tapi tidak sekarang. Ningxi bukan lagi orang yang sembrono sebelumnya. Dia harus mengambil tindakan ketika dia yakin 100% akan membunuh Dev. Sekarang identitasnya belum terungkap, dia bersembunyi dan Dev bersembunyi. Ini adalah dukungan terbesar Ningxi, jadi dia tidak akan mudah terungkap. Leluhur, sayang sekali kamu melepaskan keahlianmu begitu saja. Ning Kaichen berkata dengan penyesalan di wajahnya. Karena kita tidak bisa membukanya, percuma kita menyimpannya. Kenapa tidak dijadikan bantuan saja? Jika kita tidak memberikannya, apakah dia akan membiarkan kita pergi? Ningxi tersenyum tipis, lalu melompat keluar dari celah. Setelah meninggalkan celah itu, Ningxi melirik celah di belakangnya dan menyeringai di sudut mulutnya. Saya tidak tahu apakah orang ini telah membuka tekniknya dan melihat isinya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev perlahan membuka matanya dan mulai tertawa. Dengan roh jahat tanda Dao ini, dia dapat terus menggunakan busur Raja Dewa. Terakhir kali dia bertarung dengan Qi Pei Jia, Dev hampir menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Meskipun medan perang para dewa dan iblis ini penuh dengan energi spiritual, ada juga energi peri di mana-mana, yang dapat dengan cepat diisi ulang oleh Dev. Bab 3443, 72 Perubahan. Tetapi sulit untuk mengisi kembali roh jahat ini. Ia hanya dapat diisi kembali dengan membunuh makhluk jahat atau mayat yang membusuk, dan itu juga sangat lambat. Namun di dalam celah ini, ada begitu banyak energi jahat pola Dao sehingga Dev menyerapnya dengan senang hati. Dev bahkan ragu apakah celah ini dibuka oleh pedang iblis Yin. Juga, mungkinkah teknik itu berasal dari setan Yin? Apakah itu Liger atau tunggangan setan Yin? Dev tidak mengetahui semua ini, dan dia hanya menebak-nebak. Jika dia ingin mengetahuinya, dia harus bertemu dengan roh jahat. Tapi tidak mudah untuk bertemu dengan roh jahat. Orang-orang tua ini bersembunyi di suatu tempat untuk menyelidiki secara diam-diam. Lagi pula, jika identitas mereka terungkap, itu akan sangat menarik. Dev perlahan jatuh dari udara, dan Baiqian serta Huo Feng bergegas. Bagaimana, tahukah kamu apa isi teknik itu? Baiqian bertanya dengan cepat. Huo Feng juga mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu dengan telinganya terangkat. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, saya belum membacanya. Mendengar Dev belum membukanya, Baiqian berkata dengan cemas, cepat buka dan lihat. Dev mengangguk, dan kemudian aliran energi jahat terus menembus ke dalam slip giok metode pengepresan. Saat batu giok itu perlahan berkedip dengan cahaya putih itu akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan sebuah bayangan diproyeksikan ke udara. Dev buru-buru memancarkan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat mencari latihan di slip giok. Hanya butuh beberapa saat hingga slip giok dari teknik ini memasuki kesadaran Dev. Segera cahayanya menghilang dan tidak ada yang terlihat. Dan slip giok seni bela diri juga berubah menjadi abu di tangan Dev. Apa-apaan ini? Aku sama sekali tidak memahaminya. Huo Feng, apakah kamu mengerti? Baiqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Aku juga tidak mengerti. Huo Feng juga menggelengkan kepalanya. Dev, tolong segera pelajari keterampilan macam apa ini. Baiqian mendesak Dev. Dev buru-buru tenggelam ke dalam lautan kesadaran dan dengan hati-hati melihat teknik yang baru saja dia peroleh. Namun, teknik ini memang agak kabur dan sulit untuk dipahami, dan Dev juga sedikit bingung. Bagaimanapun, Dev bukanlah seorang kultivator iblis sejati, jadi Dev tidak dapat memahami banyak isi dari teknik ini. Tuan Dev, ini adalah teknik menakjubkan. Ini dianggap teknik yang bagus. Saat ini,
Zeyan berkata dengan penuh semangat. Ketika Dev mendengar suara Zeyan, dia tiba-tiba teringat bahwa ada seorang kultivator iblis dalam kesadarannya. Selama periode ini, Zeyan telah meningkatkan racun ulat sutra emas, jadi dia tidak berkomunikasi dengan Dev, menyebabkan Dev melupakannya. Teknik macam apa yang dimaksud dengan teknik pernapasan imitasi? Dev bertanya pada Zeyan. Teknik pengambilan nafas ini adalah teknik tipuan yang dapat membuat seseorang mengubah bentuk tubuh, penampilan, bahkan nafas di tubuhnya, langsung mengubahmu menjadi orang lain. Zeyan menjelaskan. Menjadi orang lain. Dev terkejut, apakah ini berarti setelah berlatih teknik pernapasan ini, saya dapat berubah 72 kali? Setelah mendengar ini, Zeyan terdiam beberapa saat dan hanya bisa berkata, Tuan Dev, metode menakjubkan ini hanya dapat mengubah bentuk tubuh, penampilan dan nafas Anda, membuat Anda menjadi orang lain, bukan apapun. Jika kamu menjadi orang lain, tidak ada yang akan mengetahuinya, kan? Dev terus bertanya. Itu tergantung seberapa baik kamu berlatih teknik imitasi nafas. Namun, jika kamu ingin menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari dirimu sendiri, pasti akan ada kekurangannya. Bagaimanapun, kamu adalah seorang biksu dan ingin menjadi abadi. Tubuh tidak mungkin mencapainya tidak peduli bagaimana Anda mengubahnya. Selama perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, teknik menakjubkan ini bisa menipu orang, dan bahkan kenalan di sekitar mereka akan kesulitan membedakannya. Zeyan menjelaskan. Dev mengangguk, akhirnya memahami tujuan dari metode menakjubkan ini. Teknik menakjubkan ini tidak hanya mengejutkan Anda, tetapi juga memungkinkan Anda melarikan diri saat berada dalam bahaya. Dev, tahukah kamu teknik apa ini? Melihat Dev keluar dari lautan kesadaran, Baikian bertanya dengan cepat. Bab 3444, Arai Besar. Teknik ini disebut teknik pernapasan imitasi. Ini adalah teknik yang dapat mengubah penampilan dan nafas. Dev mengikuti Baikian dan berkata. Mendengar ini, Baikian terkejut dan berkata, saya telah mendengar tentang teknik ini, dan ada juga rumor bahwa seorang pembudidaya iblis dapat langsung menjadi pemimpin sekte dan mengendalikan sekte dengan teknik ini. Hanya saja kemudian, ketika dia mabuk dan mendapat masalah, seseorang mengetahuinya dan dia dibacok sampai mati. Apakah teknik ini begitu kuat? Huo Feng bertanya dengan penuh minat setelah mendengar ini. Tentu saja, jika kamu menjadi mahir dalam metode menakjubkan ini dan berubah menjadi orang lain, bahkan kerabatmu pun tidak akan bisa menyadarinya. Kata Baikian. Ah, luar biasa. Huo Feng terkejut, lalu menatap Dev dan berkata, kalau begitu tuannya akan sangat beruntung di masa depan, dia mungkin akan sangat cantik. Apa maksudmu? Dev tertegun, tidak mengerti apa yang dimaksud Huo Feng. Setelah kamu menguasai teknik pernapasan ini, kamu dapat mengubah penampilanmu sesuka hati, dan kerabatmu tidak akan menyadarinya. Tidak bisakah kamu mengubah penampilanmu dan berhubungan seks dengan istri orang lain? Huo Feng tersenyum dan tidak melanjutkan, tapi Dev dan Baikian mengerti segalanya. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Dev memelototi Huo Feng. Baikian tertawa keras dan berkata, dia bahkan tidak bisa memberi makan wanita di sekitarnya, dan dia masih merindukan istri orang lain. Hilang, hilang. Dev tidak tahan lagi dengan kedua wanita ini, mereka terlalu berpikiran terbuka. Dev melompat dan langsung melompat keluar dari celah. Baikian dan Huo Feng mengikuti di belakang, dan kedua gadis itu masih mengobrol tentang metode yang menakjubkan. Dev dan 3 orang lainnya berjalan ke arah barat. Dev merasa jauh lebih nyaman saat ini. Roh jahat tanda Dao di tubuhnya sangat penuh. Bahkan jika dia bertemu Qi Pei Jia, dia masih bisa menggunakan busur Raja Dewa untuk melawannya. Selain itu, ada Baikian di sekitar, jadi tidak perlu takut. Dev dan yang lainnya terbang untuk jarak tertentu dan menemukan bahwa pegunungan di depan mereka terus-menerus seperti laut, dan pegunungan itu bergelombang, agak berbeda dari tempat lain. Dan terdapat puncak di titik tertinggi pegunungan tersebut. Gunung tersebut sangat curam sehingga terlihat seperti pisau dan kapak telah ditusuk dari kejauhan, terlihat seperti pedang tajam yang ditusukkan ke langit. Ada awan dan kabut di sekitar puncak gunung, dan gumpalan roh peri samar-samar mengelilingi puncak gunung, tetapi tidak hanyut. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat dia merasakan roh peri yang samar. Pegunungan yang aneh. Huo Feng melihat ke puncak gunung tidak jauh dari sana dan berkata, lihatlah pegunungan terus-menerus yang mengelilingi puncak itu, dan puncaknya dikelilingi oleh energi peri. Kenapa aku melihat pegunungan di sekitar puncaknya seolah-olah itu buatan manusia? Itu tidak mungkin lingkaran sihir yang dibuat oleh seseorang selama perang antara dewa dan iblis, kan? Baikian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mendengar apa yang Baikian katakan, Dev juga melihat sekeliling. Dia juga menemukan bahwa pegunungan yang terus-menerus itu agak aneh, tapi dia tidak memikirkan tentang lingkaran sihir. Tapi kemudian aku memikirkannya, pada saat itu para dewa dan iblis sedang bertarung, yang abadilah yang turun ke dunia surga dan manusia. Jika itu adalah formasi yang dibuat oleh yang abadi, itu mungkin terjadi bahkan di Hongga. Ayo turun dan melihat. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya melayang ke bawah. Baikian mengikuti Huo Feng.
Mereka mencari harta karun tanpa tujuan. Mungkin ada sesuatu di pegunungan ini. Ketika Dev dan yang lainnya mendarat, mereka menyadari bahwa pegunungan yang baru saja ada di depan mereka tidak lagi terlihat sama sekali. Sosok mereka tersembunyi di pegunungan, terlalu kecil, seperti semut. Jika pegunungan ini benar-benar buatan manusia, maka formasi orang ini sungguh mengagumkan. Setelah Dev jatuh, dia berkata dengan emosi. Apa hebatnya ini? Saat kamu mencapai keabadian, kamu bisa memindahkan gunung dan mengisi sungai hanya dengan lambaian tanganmu. Begitu kamu mencapai kekuatanmu, semuanya akan menjadi mudah. Baiqian berkata pada Dev. Naik menjadi abadi, aku tidak tahu tahun atau bulan apa ini. Dev tersenyum pahit, lalu mulai berjalan ke depan. Bab 3445, hidup sudah berakhir. Tolong. Tepat ketika Dev dan yang lainnya belum pergi jauh, mereka tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Orang yang meminta bantuan adalah seorang gadis, dan dia sedang terburu-buru. Dev tidak ingin mengkhawatirkan hal itu. Bagaimanapun, ada semua orang di medan perang para dewa dan iblis ini, dan mereka semua datang ke sini untuk berburu harta karun. Karena Anda di sini untuk berburu harta karun, bersiaplah secara mental untuk menghadapi berbagai situasi. Tetapi ketika Dev ingin berpura-pura tidak mendengarnya dan berjalan melewatinya, dia melihat seorang gadis yang malu dan baru berusia 17 atau 18 tahun berlari dengan panik. Kulit gadis itu sangat putih, dan fitur wajahnya juga sangat murni. Sekilas dia terlihat cantik, dan auranya tidak rendah, dan dia telah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Pada usia ini, Anda telah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Jika Anda tidak berbakat dan pintar, maka Anda memiliki latar belakang yang sangat kuat, mungkin Anda adalah wanita tertua dari sekte tertentu. Bagaimanapun, hanya sejumlah besar sumber daya yang dapat mendukung budidaya. Seperti orang-orang pegunungan yang malang itu, meskipun mereka juga seorang beku, mereka mungkin tidak dapat mencapai alam mengatasi kesengsaraan setelah berlatih seumur hidup. Dahi gadis itu dipenuhi keringat dingin dan dia terus menoleh ke belakang. Di belakang gadis itu, dua setan mengejarnya dengan cepat. Gadis kecil, kamu tidak bisa lari, patuh saja. Kedua pembudidaya iblis berkata dengan senyum cabul di wajah mereka. Bagaimana gadis itu bisa mendengarkan? Dia berlari ke depan sekuat yang dia bisa, tetapi ketika dia melihat Dev, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian menatap Dev dengan waspada. Dia tidak tahu siapa Dev dan apakah dia bersama dengan kultivator iblis, jadi gadis itu sangat waspada. Tapi dua pembudidaya iblis di belakangnya semakin dekat. Saat ini, gadis itu melihat Baiqian dan Huo Feng. Mereka berdua perempuan, jadi mereka mungkin memiliki kedekatan alami. Saya melihat gadis itu melewati Dev dan berlari menuju Baiqian dan Huo Feng. Kakak, dua saudara perempuan, tolong bantu aku. Gadis itu berlari ke arah Baiqian dan Huo Feng, lalu bersembunyi di belakang mereka dengan ekspresi panik. Baiqian mengikuti Huo Feng dan melihat penampilan menyedihkan gadis itu. Mereka semua merasa tertekan dan berkata, jangan takut. Dengan kami di sini, tidak ada yang akan menyakitimu. Pada saat ini, dua pembudidaya iblis telah menyusul mereka. Ketika kedua pembudidaya iblis itu melihat Baiqian dan Huo Feng, mereka menyeringai, hahaha, hari ini adalah hari yang baik. Dua wanita cantik ada di sini. Sungguh mengejutkan. Ini adalah sebuah kejutan. Anugerah. Kedua pembudidaya iblis itu menatap langsung ke arah Baiqian dan yang lainnya, sama sekali tidak menyadari Dev tidak jauh dari sana. Bagaimana kalian berdua pembudidaya iblis bisa menindas seorang gadis? Apakah kalian tidak tahu malu? Baiqian bertanya pada kedua pembudidaya iblis itu dengan marah. Wajah seperti apa yang kamu butuhkan di medan perang antara dewa dan iblis ini? Terlebih lagi, ini adalah gunung iblis, wilayah para pembudidaya iblis kita, apalagi yang berani kamu lakukan? Seorang pembudidaya iblis berkata dengan liar. Medan perang antara dewa dan iblis yang dibuka di Gunung Tianmo adalah wilayah klan iblis, jadi mereka tidak takut sama sekali. Aku menasihatimu untuk patuh dan patuh. Selama kamu melayani kami saudara dengan nyaman, kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Menurutku kamu bukan gadis besar lagi. Bersenang-senang bersama kami saudara bukanlah apa-apa. Pembudidaya iblis lain tidak tahan lagi dan perlahan mendekati Baiqian dan yang lainnya. Mendengarkan kata-kata pembudidaya iblis, Baiqian dan Huo Feng sangat marah. Kamu berani membuat rencana untuk wanitaku. Apakah ini akhir hidupmu? Ini adalah suara lucu yang terdengar di belakang dua pembudidaya sihir. Kedua pembudidaya iblis itu dengan cepat melihat ke belakang dan menemukan Dev sedang menatap mereka dengan dingin tidak jauh dari sana. Keduanya langsung rileks saat melihat Dev hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Nak, apakah kamu, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, pantas mendapatkan seorang wanita? Sudah kubilang, saat kita berdua bermain-main dengan wanitamu, itu untuk memberimu wajah. Kamu seharusnya merasa beruntung. Kedua pembudidaya iblis itu mengejek Dev. Dev tidak berbicara, tetapi pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang melintas di atasnya. Bab 3446, saya bukan orang baik.
Kedua pembudidaya iblis tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka terbelah dua oleh cahaya pedang. Mata kedua pembudidaya iblis itu melebar karena terkejut di wajah mereka. Menatap tubuhnya yang telah dipotong oleh Ma Xiao, dia akhirnya terjatuh. Bahkan sampai akhir hidup mereka tidak mengerti bagaimana Dev, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dapat membunuh dua biksu alam kesengsaraan tingkat ketiga dengan satu pedang. Ini tidak ilmiah. Ketika gadis itu melihat bahwa Dev telah membunuh dua pembudidaya iblis dengan satu pedang, matanya membelalak karena tidak percaya di wajahnya. Baikian menghampiri Dev dengan senyuman di wajahnya, aku tidak menyangka postur heroikmu dalam menyelamatkan kecantikan cukup tampan. Apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Apa yang kamu bicarakan? Dev tercengang. Kamu bilang kami semua adalah wanitamu, apa aku menghitungnya? Baikian mendekati Dev dan bertanya dengan mata genit. Ayo pergi, sebentar lagi akan gelap. Dev tidak mau menjawab Baikian. Meskipun dia telah tidur dengan Baikian berkali-kali, itu hanya transaksi, tanpa perasaan. Mereka baru saja membuat kesepakatan demi keuntungan satu sama lain. Tuan, apa yang harus saya lakukan terhadap gadis ini? Huo Feng bertanya pada Dev. Dev melirik gadis itu, dan gadis itu juga tahu bahwa Dev adalah bos di sini, jadi dia buru-buru berlari ke arah Dev. Saudaraku, tolong, jangan tinggalkan aku, tolong. Gadis itu meraih lengan Dev, matanya penuh doa. Dev tidak mengatakan apa-apa, dia bukanlah orang yang baik hati, dia ada di sini untuk berburu harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini. Ketika gadis itu melihat Dev terdiam, dia menitikkan air mata dan mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, tolong, selama kamu tidak meninggalkanku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Aku dapat memberimu milikku tubuh. Ketika Dev mendengar ini, kulit kepalanya langsung mati rasa. Dia akan disiksa sampai mati oleh Baikian selama periode ini. Saya bukan bodhisattva Guanyin, dan tubuh Anda tidak berguna bagi saya. Namun, jika Anda dapat mengeluarkan harta lain yang bernilai sesuai, saya dapat mempertimbangkan untuk membawa Anda bersama saya. Dev berkata pada gadis itu. Gadis itu memandangi tubuhnya dan tampak malu, saya berpisah dengan ayah saya, dan saya tidak membawa harta apapun. Tetapi jika Anda dapat membimbing saya menemukan ayah saya pasti akan membalas budi Anda. Saya dari keluarga Seng di Fancheng, nama saya Seng Jiahui. Keluarga Seng di Fancheng, apakah ayahmu Seng Tiantai? Baikian mendengar ini dan bertanya dengan cepat. Seng Jiahui mengangguk dan memandang Baikian dengan aneh, aku ingin tahu bagaimana adikku mengenal ayahku. Keluarga Sengmu paling terkenal dengan mantra dan jimatnya, dan juga terkenal di seluruh wilayah selatan. Aku tidak menyangka kamu juga akan memasuki medan perang para dewa dan iblis. Apa yang terjadi dengan kedua pembudidaya iblis tadi? Mengapa kamu berpisah dari ayahmu? Baikian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mengikuti ayahku dan tetua agung ke pegunungan ini. Ayahku berkata bahwa pegunungan ini ditutupi oleh lingkaran sihir yang sangat besar, jadi kita perlu berpisah untuk menemukan titik lemah dari lingkaran sihir itu. Saya mengikuti saudara laki-laki saya ke tempat ini, tetapi saya tidak ingin bertemu dengan seorang penggarap setan. Saya melarikan diri dengan saudara laki-laki saya, dan kemudian saya bertemu dengan Anda. Seng Jiahui berkata jujur. Pegunungan ini memang lingkaran sihir. Sepertinya tebakan kita bagus. Ketika Baikian mendengar kata-kata Seng Jiahui, dia menghitungnya. Saudara-saudara, jika kalian mengirim saya untuk mencari ayah saya pasti akan berterima kasih banyak. Tolong. Mata Seng Jiahui mulai menitikkan air mata lagi. Baikian tidak berani mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Dev. Oke, kamu bisa mengikuti kami. Dev mengangguk dan setuju. Melihat ini, Seng Jiahui segera menangis dan berubah menjadi senyuman. Tapi saat Dev dan yang lainnya hendak pergi, tiba-tiba seorang pria parubaya melompat keluar dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Pria itu melirik mayat dua pembudidaya iblis di tanah, dan berkata dengan mata tajam, kamu membunuh kedua saudara laki-lakiku dan masih ingin pergi, tidak mungkin. Bab 3447, 10.000 hantu membayar kehadiran. Pria itu menunjukkan ekspresi seram, lalu mengeluarkan jimat dari sakunya. Jimat ini diukir dengan beberapa hantu ganas dengan gigi dan cakar. Saat mereka mengeluarkan jimat itu, Dev dan yang lainnya merasakan hembusan angin yang menyeramkan. Saya melihat pria itu menggumamkan kata-kata, dan mantranya tiba-tiba meledak. Hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, dan kemudian pola formasi tak terlihat menyelimuti Dev dan yang lainnya. Aku tidak menyangka ada jimat canggih seperti itu di dunia surga dan manusia. Dev merasa sedikit terkejut ketika dia melihat jimat yang diambil pria itu. Anda harus tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, slip giok pemancar suara yang paling sederhana perlu dibeli, dan tidak banyak orang bisa menggambar jimat. Tapi tidak mudah bagi pria ini untuk membuat mantra tingkat tinggi seperti itu. Saat ini, Dev sebenarnya memikirkan Humazi. Jika Humazi ada di sini, mantra orang ini akan seperti sampah. Bagaimanapun, Humazi adalah ahli mantra tingkat tinggi.
Hantu yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berputar di sekitar Dev dan yang lainnya, dan aura aneh memenuhi udara. Dev dan yang lainnya merasa mata mereka kabur dan kepala mereka juga pusing. Ini adalah penghormatan kepada 10.000 hantu, semuanya, harap berhati-hati. Melihat ini, Seng Jiahui segera mengeluarkan jimat kuning dari tubuhnya, menggigit jarinya dan menggambar bentuk aneh di atasnya. Mantra kuning meledak, dan semburan kabut kuning memenuhi udara. Dev dan yang lainnya, yang pada awalnya masih sedikit linglung, menjadi lebih sadar sekarang. Dev memandang Seng Jiahui dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Seng Jiahui mengetahui mantra di usia begitu muda. Keluarga Seng adalah keluarga yang berspesialisasi dalam mantra jimat. Meskipun level mereka tidak tinggi, mereka adalah salah satu mantra jimat terbaik. Banyak jimat yang digunakan oleh biksu di seluruh wilayah selatan dibeli dari keluarga Seng. Baikian mengikuti Dev dan menjelaskan. Pada saat ini, Seng Jiahui menggumamkan kata-kata, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Jelas sekali bahwa mantranya sulit untuk menahan lawan. Ternyata kamu adalah gadis kecil dari keluarga Seng, tapi dengan sedikit kemampuanmu, kamu masih ingin mengalahkan 10.000 hantuku. Pria itu mencibir, lalu menekan ringan dengan telapak tangannya. Hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya langsung menyemburkan kabut hitam tebal, dan kabut hitam menyelimuti Dev dan yang lainnya, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan tanpa batas. Melihat ini, Baikian langsung menembakkan badai dengan telapak tangannya, mencoba menghilangkan kabut hitam, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada reaksi sama sekali. Mereka hanya merasakan tubuh mereka berjatuhan terus-menerus, seolah-olah ada jurang di bawah kaki mereka. Saat ini, Seng Jiahui panik, dan Baikian serta Huo Feng juga panik. Dev, sebaliknya, tersenyum dan berkata perlahan, jangan panik, ini hanya mantra kecil, aku akan memecahkannya untukmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai mengukir di tanah dengan kakinya. Segera sebuah formasi berdesir, diikuti oleh cahaya spiritual yang naik ke langit. Cahaya spiritual ini langsung menembus kabut hitam, dan bahkan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya ditelan oleh cahaya spiritual ini dan menghilang tanpa jejak. Seng Jiahui melihat pemandangan di depannya dengan heran dan tercengang. Dia tahu betapa kuatnya jimat Wangui Chao Feng, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev hanya melakukan beberapa pukulan di tanah dengan kakinya dan itu patah. Dengan kemampuan ini, aku khawatir ayahku sendiri pun tidak dapat mencapainya. Seng Jiahui tidak mengerti kapan ahli mantra sekuat itu muncul di wilayah selatan. Ketika pria itu melihat Dev dengan santai mematahkan mantranya, dia terkejut di dalam hati. Alasan kenapa dia berani menghadapi Dev dan yang lainnya sendirian barusan adalah karena dia memiliki jimat Wangui Chao Feng. Tapi sekarang, mantranya telah rusak, hanya menyisakan satu cara untuk mati. Masih ingin lari. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung menembakkan cahaya pedang. Cahaya pedang menembus tubuh pria itu dan membelahnya menjadi dua. Dia tidak bisa mati lagi. Bab 3448, sangat tampan. Apakah kamu tahu di mana ayahmu dan yang lainnya berada? Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Setelah Dev membunuh pria itu, dia bertanya pada Seng Jiahui. Seng Jiahui membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Dev dengan tidak percaya. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, mengangguk dan berkata, saya tahu. Ayo pergi. Dev berbalik dan berjalan ke depan. Seng Jiahui melihat ke belakang Dev dan mengejarnya. Pada saat ini, Baikian melihat ke belakang Dev, berdiri kosong seperti seorang nimfomaniak. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Dev menjadi semakin tampan. Meskipun dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, dia tahu segalanya, dan kekuatan aslinya mungkin bahkan lebih rendah dari miliknya, seorang biksu tingkat ketujuh dari alam kesengsaraan. Alam kesengsaraan. Baikian, menurutmu tuanku sangat tampan. Huo Feng memandang Baikian seperti itu dan bertanya sambil tersenyum tipis. Baikian mengangguk, dia memang tampan. Aku tidak menyangka orang ini tahu segalanya. Cepat pergi, aku tidak akan bisa menyusul untuk sementara waktu. Lihat tampang nimfomaniakmu. Huo Feng menarik Baikian, dan mereka berdua mengejarnya. Di hutan pegunungan 100 mil jauhnya dari Dev dan yang lainnya. Selusin biksu sedang beristirahat. Salah satu biksu, yang terlihat sangat muda, sedang berlutut di tanah sambil menangis. Ayah, aku salah. Seharusnya aku tidak lari sendirian dan kehilangan adikku. Tetapi para penggarap iblis sialan itu terus mengejar kita. Awalnya aku meminta adikku untuk melarikan diri dulu dan menungguku di depan, tapi dia tidak dapat ditemukan. Biksu yang berlutut di tanah seperti ini adalah saudara laki-laki Seng Jiahui, Seng Jiayue. Yang memegang cambuk dan memukuli Seng Jiayue terus-menerus adalah Seng Busi, kepala keluarga Seng. Anda harus tahu bahwa dia sangat mencintai putri kecilnya, dan sekarang dia telah kehilangan putri kecilnya. Tuan, prioritas pertama adalah menemukan wanita tertua. Para pembudidaya iblis itu sangat kejam. Jika wanita tertua ditangkap oleh mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kata seorang lelaki tua berambut abu-abu. Tetua Agung,
bawa semua orang untuk menemukannya. Anda harus menemukan Jiahui. Tanah harta karun ini dilindungi oleh formasi. Bahkan jika orang lain menemukannya, mereka tidak akan bisa masuk. Jangan khawatir, kata Seng Busi kepada sesepuh agung. Tuan, sebaiknya saya tinggalkan kalian berdua. Anda baru saja menerobos formasi dan menghabiskan banyak energi, dan Anda juga terluka. Jika Anda menghadapi suatu situasi, akan sulit untuk menghadapinya, kata sesepuh agung dengan cemas. Tidak, bawa saja semua orang pergi dan tinggalkan aku sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan mereka. Seng Busi tampak sedikit pucat dan tersentak. Melihat ini, tetua agung hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia hendak membawa orang untuk menemukan Seng Jiahui ketika dia tiba-tiba melihat seseorang mendekat. Siapa? Tetua agung itu melompat ke depan dan bertanya dengan waspada. Tetua agung, ini aku. Ketika Seng Jiahui melihat tetua agung itu, dia segera berlari dengan gembira. Nona, kami akan mencarimu, tapi kami tidak menyangka kamu akan kembali, kata sesepuh agung dengan gembira saat dia melihat Seng Jiahui. Jiahui, ketika Seng Busi melihat putrinya telah kembali, dia bergegas maju dengan gembira. Ayah, Seng Jiahui memeluk ayahnya, lingkaran matanya menjadi merah lagi. Adik perempuan. Seng Jiahui segera berdiri dan menghela napas lega. Jika sesuatu terjadi pada adiknya, dia tahu dia akan dikuliti. Berlututlah, siapa yang memintamu bangun? Seng Busi berteriak dengan marah, dan Seng Jiahui sangat ketakutan hingga dia berlutut lagi. Ayah, jangan salahkan aku. Aku berlari ke arah yang salah. Untungnya, aku bertemu dengan beberapa orang baik yang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan ditangkap oleh pembudidaya iblis, kata Seng Jiahui dengan rasa takut yang masih ada. Seng Busi memandang Dev dan yang lainnya dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Saat ini, anggota keluarga Seng lainnya diam-diam telah mengubah posisi mereka dan mengepung Dev dan mereka bertiga. Lagi pula, tidak ada yang tahu betapa damainya Dev dan yang lainnya. Bab 3449, apakah kamu bercanda? Rekan-rekan penganut Tao, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku ingin tahu aku memanggilmu apa? Seng Busi bertanya pada Dev dan yang lainnya. Tuan Seng, apakah kamu tidak mengenal saya? Baikian melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis. Seng Busi memandang Baikian dengan hati-hati, dan kemudian tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah putri Kaisar Rubah. Terima kasih telah menyelamatkan putri kecilku. Kami tidak membawa apapun saat memasuki medan perang para dewa dan iblis kali ini. Saat kami keluar, saya pasti akan berterima kasih lagi karena telah menyelamatkan hidup Anda. Tapi sekarang ada yang harus kami lakukan, jadi kami tidak bisa menghiburmu. Seng Busi menyarankan agar Baikian dan yang lainnya pergi. Tuan Seng, Anda sangat ingin membiarkan kami pergi. Apakah ada harta karun di sini? Baikian bertanya pada Seng Busi sambil tersenyum. Seng Busi tertegun sejenak, lalu tersenyum ringan dan berkata, sejujurnya, memang ada harta karun di sini, tapi karena dilindungi oleh formasi, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Pernahkah kamu melihat pegunungan yang terus-menerus ini? Seluruh pegunungan ini adalah sebuah formasi, dan puncak di tengahnya seharusnya menjadi tempat harta karun. Saya baru saja menerobos formasi. Tidak hanya gagal, saya juga terluka, jadi harta karun ini tidak begitu mudah didapat. Alasan mengapa Seng Busi berani mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia berharap Baikian dan yang lainnya tidak akan mampu menembus formasi ini, bahkan jika mereka tahu ada harta karun, itu akan sia-sia. Ayah, Tuan Dev ini juga ahli mantra yang sangat kuat, dan lingkaran sihirnya juga sangat kuat. 10.000 hantu kultivator iblis dikalahkan olehnya dengan mudah. Seng Jiahui buru-buru berkata pada Seng Busi. Apa? Dia mengalahkan Wang Wei Chao Feng. Seng Busi mengerutkan kening sejenak dan menatap Dev dengan curiga, jelas tidak mempercayainya. Nona, tolong berhenti bercanda. Tahukah Anda bahwa di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang bisa melampaui kepala keluarga, baik itu mantra atau formasi. Wang Wei Chao Feng itu adalah jimat yang sangat kuat dari klan iblis. Bahkan kepala keluarga mungkin tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Bagaimana dia, seorang pemuda, bisa melakukannya? Tetua Agung berbicara perlahan. Itu benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa salah? Melihat Tetua Agung menolak mengakuinya, Seng Jiahui menjadi sedikit cemas. Jiahui, tidak peduli apakah dia ahli mantra atau bukan, kami tidak bisa pergi bersama, tapi kami pasti akan membalas kebaikan karena telah menyelamatkanmu begitu kami keluar dari medan perang para dewa dan iblis. Setelah Seng Busi selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, rekan Tao, tolong. Seng Busi hendak mengajak Dev dan yang lainnya pergi. Ketika Seng Jiahui mendengar ini, meskipun dia tidak puas, dia tidak bisa mengendalikannya. Saya hanya bisa memandang Dev dengan sangat malu. Medan perang para dewa dan iblis ini milik semua orang, dan tidak ada perbedaan geografis, jadi jika kita ingin beristirahat di sini, itu bukan urusan keluarga Sengmu, kan?
Lagi pula, kita hanya bertiga, apa kamu takut kami akan merebut harta karun itu? Kata Dev dengan ekspresi main-main. Seng Busi mengerutkan kening, tetapi mengira Seng Jiahui baru saja diselamatkan, Seng Busi hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Karena kamu ingin tinggal di sini, maka tinggallah di sini. Biar ku beritahukan padamu, formasi besar ini bukanlah benda yang fana. Jika kamu memasukkannya secara tidak sengaja, kamu akan terluka parah bahkan jika kamu tidak mati. Seng Busi mengikuti Dev dan mengingatkannya. Terima kasih, Tuan Seng, karena telah mengingatkan saya. Kami baru saja melihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin Bai Qian dan Huo Feng ke samping, dan mengikuti keluarga Seng beberapa mil jauhnya. Ayah, kamu. Seng Jiahui memandang ayahnya dengan ketidakpuasan. Oke, berhenti bicara. Ada banyak jenis orang di surga dan dunia manusia sekarang, dan kamu tidak bisa membedakan siapa orang baik dan siapa orang jahat. Seng Busi menegur Seng Jiahui, lalu memandang ke arah Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, coba saja lagi. Kita harus menemukan mata formasi dan mematahkannya langsung untuknya. Bab 3450, Anda salah. Tetua Agung itu mengangguk, lalu berjalan ke depan dengan hati-hati. Segera, formasi berkabut bergetar di depan semua orang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tetua Agung itu melangkah ke dalam pola formasi. Semua orang menyaksikan Tetua Agung berjalan ke dalam formasi selangkah demi selangkah, sosoknya perlahan menjadi kabur, dan semua orang menjadi gugup. Kalian pasti tahu kalau belum lama ini, Seng Busi juga memasuki pola formasi dan hampir tidak bisa keluar pada akhirnya, bahkan ia terluka. Tapi kali ini, dengan pengalaman Seng Busi, Tetua Agung melangkah ke dalam pola formasi, tetapi tidak ada reaksi besar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tetua Agung berjalan di antara formasi, tampak kacau, tetapi kenyataannya setiap langkah yang diambilnya diperhitungkan dengan cermat. Melihat Tetua Agung telah masuk jauh ke dalam formasi, Seng Busi akhirnya memiliki cahaya di matanya. Sepertinya perhitunganku bagus. Jika ini terus berlanjut, aku yakin Tetua Agung akan segera dapat menemukan mata formasi tersebut. Seng Busi berkata dengan sangat gembira. Tuan, lihat lingkaran sihir ini. Garisnya mungkin panjangnya ratusan mil. Terlalu besar. Bisakah satu orang mematahkan lingkaran sihir sebesar itu? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu menemukan mata formasi, kamu dapat dengan mudah menghancurkannya bahkan dalam lingkaran sihir besar. Tapi orang-orang ini salah, mereka tidak dapat memecahkannya. Dev berkata dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Dev, semua orang di keluarga Seng menoleh, dan Seng Busi berkata dengan wajah muram, Nak, tahukah kamu bahwa dalam jumlah yang begitu besar, fakta bahwa kita dapat mengambil beberapa langkah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa area ini jelas merupakan pusat dari arai. Kamu sebenarnya bilang kami salah. Itu memang salah. Jika kamu tidak membiarkan orang di dalam keluar dengan cepat, dia akan terluka dalam 3 tarikan napas. Dev berkata dengan sangat tegas. Benarkah? Kata Seng Jiahui kaget. Dev mengangguk, tapi tidak berbicara. Melihat ini, Seng Jiahui buru-buru berkata, Ayah, biarkan sesepuh agung keluar. Tuan Dev tidak mungkin salah. Saya benar-benar telah melihat kemampuannya dengan mata kepala sendiri. Tetua Agung yang berada dalam formasi saat ini juga mendengar kata-kata Dev, dia memiliki keraguan di dalam hatinya dan mengerutkan kening. Melihat suasana hati sesepuh agung terpengaruh, Seng Busi dengan marah memarahi Seng Jiahui, diam, saya sudah melalui jalan ini, dan tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang yang saya butuhkan hanyalah sesepuh agung untuk bertahan. Lokasi formasi. Ayah, jangan biarkan sesepuh agung mengambil risiko. Seng Jiahui berkata dengan cemas. Diam, kamu sedang berbicara. Aku akan membiarkan adikmu membawamu pergi. Seng Busi marah. Pada saat ini, nafas Tetua Agung mulai menjadi berat, dan dia melambaikan telapak tangannya untuk membuat mantra, menyimpulkan lokasi mata formasi. Seng Busi juga memandang sesepuh agung itu dengan gugup. Tapi tepat ketika Tetua Agung hendak mengambil langkah, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Tidak, Seng Busi terkejut dan buru-buru berteriak, Tetua Agung, cepat keluar. Tapi setelah Seng Busi selesai berteriak, Tetua Agung terpesona oleh suara keras seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Dia memuntahkan seteguk darah di udara, dan kemudian jatuh dengan keras di luar formasi. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Seng tercengang dan bergegas maju. Seng Busi mengeluarkan ramuan itu dan buru-buru memberikannya kepada sesepuh agung. Tetua Agung meminum ramuan itu, dan kekuatan spiritual di tubuhnya sedikit stabil. Dia berkata dalam satu tarikan napas, Guru, formasi itu terlalu aneh. Saya tahu tidak ada masalah dengan deduksi tersebut, tetapi saya tidak menyangka hal itu terjadi. Itu akan secara langsung memicu pertahanan formasi. Hei, baik kamu maupun aku tidak dapat menemukan formasinya. Sepertinya kita tidak bisa mendapatkan harta karun di depan kita. Seng Busi menghela nafas.
Sekarang dia dan Tetua Agung sama-sama terluka, siapa lagi yang bisa memutus lingkaran sihir ini? Ini semua salahku karena ayahku tidak mendengarkan Tuan Dev. Jika dia mendengarkan Tuan Dev dan meminta yang lebih tua untuk segera keluar, yang lebih tua tidak akan terluka. Seng Jiahui melihat orang yang lebih tua terluka, jadi dia mengeluh. Bersambung,